أسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم خصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا الآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويحشرنا في زمرتهم ويدخلنا الجنة معهم بغير سابقة عذاب في الدنيا وفي البرزخ في الآخرة وعلى من وشيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلوم في الدارين آمين. Bermula jika telah diketahui akan arti wajib syar'i dan wajib akli, bahwa keduanya berlainan makna. Maka apabila dikata wajib atas tiap-tiap mukallaf, maka maksudnya itu adalah wajib syar'i. Dan jika dikata wajib bagi Allah atau wajib bagi Rasul, maka maksudnya itu adalah wajib akli. Dan demikian pula jika dikata jaiz bagi Allah atau harus bagi Allah, maka maksudnya itulah jaiz akli. Dan jika dikata jaiz bagi mukallaf membuat masalah, maka maksudnya itulah jaiz syar'i jua adanya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama mengucap alhamdulillah karena dengan berkat taufik hidayah serta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dapatlah kita kembali sama-sama menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah, sekaligus juga kita sama-sama menuntut ilmu agama. Dan hari ini insyaallah kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, hari yang ke-7 ya kah? Nah, mungkin ada jawaban angka 8 mungkin lah. Nggih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menerima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita seberatan dimatiakan Allah dalam keadaan husnul khotimah, dimasukkannya kita ke dalam surganya bighairi hisab beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kembali kita mengulangi niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bahwa ujar Habib Osman Batawi, hukum itu di dalam kitab ini disebutkan hukum itu ada 3. Ada hukum menurut syariat, ada hukum menurut akal, ada hukum menurut adat. Dan kesemuanya itu sudah semalam sama-sama kita belajar. Nah, lalu ujar Sidin, hukum syar'i dan hukum akli itu berlainan maknanya. Lalu apabila dikata wajib atas tiap-tiap mukallaf, jadi apabila disebutkan wajib atas si A, atas wajib atas si B dan sebagainya, yang ditujukan hukum itu kepada kita manusia, itu namanya hukum syar'i. Wajib bagi muslim atau orang Islam yang sudah berakal balik puasa Ramadan misalnya, itu ngarannya wajib syar'i, karena syariat mensyariatkan kita lah bahwa berpuasa di bulan Ramadan itu wajib. Nah, kemudian ada lagi misalnya wajib bagi Allah. Misalnya wajib bagi Allah itu bersifat wujud.
wajib bagi Allah bersifat qidam dan seterusnya. Itu wajibnya itu bukan wajib syar'i, tapi wajib menurut akal kita. Karena lawan Allah itu kada ada istilah wajib. Ya kan? Nah, karena bila lawan Allah itu ada wajib, berarti bila kada tagawi, kada terlaksana, berdosa Tuhan. Mustahil. Ya kan? Nah, jadi nang ada itu lah wajib syar'i itu ditujukan kepada kita orang yang berakal dan balik. Nah, kalau wajib bagi Allah maksudnya akal kita menetapkan lah, menurut akal kita Allah Ta'ala itu wajib ada. Itu menurut akal kita. Ya kan? Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah lah. Nah, lalu makanya lah ada istilah wajib bagi Allah, wajib bagi Rasul, misalnya yang bersifat dengan empat itu lah, empat sifat. Kemudian ada lagi istilah jaiz bagi Allah, jaiz bagi Rasul. Nah, ini kayaknya insya Allah disebut satu persatu. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau wajib bagi syar'i itu artinya diwajibkan kepada kita orang yang berakal dan balik. Kalau misalnya wajib bagi Allah, wajib bagi Rasul, itu maksudnya adalah wajib menurut akal. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, seterusnya bermula yang wajib bagi Allah Ta'ala Jalla wa Azza dengan tafsir, dengan rinci, yaitu 20 sifat yang telah berdiri dalil akli dan dalil nakli atasnya. Jadi karena di sini disebutkan sidin lah dalil akalnya menurut akal maupun menurut apa ngarannya syariat atau Al-Quran dan hadis dalil nakli lah. Dan tersebut di bawah ini tiap-tiap satu sifat dengan maknanya beserta dalilnya, beserta lagi tersebut kepatutan, kelakuan orang-orang mukmin yang mungtakid kepada Tuhan bersifat dengan sifat-sifat itu. Maka itulah kelakuan mukmin yang sempurna imannya. Jadi Habib Osman ini membimbing kita lah. Sidin memberitahu misalnya kaina ada wujud artinya ada, jar sidin mustahil tiada. Dalilnya ini kemudian apa amalan kita, apa adab kita, apa gawian kita yang mengamalkan dengan sifat wujud itu. Ya kah? Nah, karena disebutakan sidin. Mudahan Tuhan menolongi kita kawa mengamalkan, kawa menggawi. Jadi sehingga lah amalan itu udah orang Banjar tuh marikit mendarah daging. Ya kah? Nah, karena bukti bila amalan nang kita baca, nang kita amalkan itu mendarah mendaging, misalnya aja zikir. Bila zikir itu sudah mendarah mendaging, karena terbukti. Apa terbuktinya? Ketika kita tahajud misalnya, nah, tahentak atau dikajuti laki, ibu-ibu, jangan laki misalnya lah, Allah, jadi pasti kayak itu ucap. Kenapa? Karena kalimat zikir Allah itu tertanam di dalam hatinya. Nah, kalau ibu itu kadang mengamalkan zikir di dalam hati sidin, kadang mengamalkan zikrullah di lisan sidin, itu yang bila dikajuti abahnya bukan Allah yang keluar di mulutnya, tapi apa ya kira-kira? Wan, wan, ya kalau nah asik memirik apa tuh pakai kolak tuh apa ngarannya? Kolak apa ngarannya? Ya lah. Nah, apa toh jangan laki ya lah? Apa toh jan? Itu sidin tahajud itu bukan nang Allah kada. Napa ya sambatan sidinnya? Wan. Ya lah. Kolak di sini nih, kolak ya lah. Nah, kenapa? Sebab di akal di anu sidin, di pikiran sidin itu lihat tijepin kalau orang tahu tahajud, lihat tidak apa nang disebut di muntungnya, itulah terbiasa dalam pikirannya. Nah, makanya itu di kalayan pang dahulu teh. Ini acil ini menukar iwak. Acil menukar iwak. Jadi nang ditukar ini paman berjual iwak haruan nih. Kenapa? Meluncat iwak haruan nih. Acil nih nangaran kada sadar, ya kada
Pak meluncat ngalih lu nyambet Ramadan nih lah. Tah ini paman gak ada kalau balas. Dia paman hendak unda balas nah, tiampun unda dulu sambatnya di mana nih kesahnya. Nah, lah. Nah. Jadi nang khawatirnya dia khawatirkan kalau tiba-tiba malakal maut datang, kita saat itu berpikir bukan arah kepada Allah, bukan berpikir kepada Rasulullah misalnya. Pikiran kita menghayal ke dunia ini, begitu datang Israel, malakal maut, nah itu kita kepanikan. Paniknya itu bukan berpikir Allah, Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya kan? Nah, makanya biasakan sendirikah di tengah orang banyakkah, biasakan berzikir kepada Allah. Karena zikir itu kan bisa lewat lisan, la ilaha illallah atau Allah Allah misalnya, ya Allah apa aja nang biasakanlah berzikir lewat lisan. Karena kalau sudah terbiasa lewat lisan, karena masuk ke hati kita. Nah, hati itu zikirnya cuma satu, Allah Allah Allah, itu zikirnya hanya satu. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir Allah 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 hati tenang. Aja pian lah, biasakan berzikir Allah Allah Allah, duit banyak tenang. Oh kada guru ajar, berarti belum lagi kita berduit sudah mati galau aja ya Allah, zikir Allah Allah sudah masih aja galau, berarti kada apa, zikir kita tuh belum masuk lagi ke hati kita. Ya, kalau hati sudah mantap Allah Allah, nang lain tuh kada ada apa-apa lagi, pangkat harta benda segala macam kada ada. Kenapa? Karena semuanya kulluman 'alaiha fan, semuanya akan hancur, akan hilang, akan binasa. Ya kan? Nah, lalu kena sampai ke zikir roh. Roh itu kan biasa, mungkin pian sudah kalalah menerima apa ngarannya ijazah zikir al-andarusiyah. Kan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah itu 12 kali. Misalnya la ilaha illallah la ilaha illallah sekali, la ilaha illallah la ilaha illallah 2 kali, seterusnya sampai 12 kali. Nah, itu hanya Allahu Allah Allahu Allah 12 kali juga itu. Hanya hu itu semuanya diambil dari Quran. Itu semua diambil dari Al-Quran. Itu ngarannya zikir al-andarusiyah. Nah, itu zikir yang ketiga itu zikir roh. Tapi di saat ini kita belum lagi kaum menjelaskan itu ya Allah. Nah, yang penting zikir itu macam-macam. Ada zikir lisan, ada zikir hati, ada zikir roh. Roh ini rasa, ya. Nah, cuma semalam kan sudah ulun bayi sedikit lah. Artinya kadang-kadang kita ini kan mimpi, nyala guring. Nah, rasa tawaf, rasa sa'i, bersyukur, ya rek. Nah, suara kayak itulah. Atau misalnya rasa di Duta Mall misalnya, atau yang biasa begawe di pasar, berjualan di pasar, rasa berjualan, ya Allah. Nah, awak kita di mana? Awak kita saat itu di pasar juga lah. Ada, kita di atas ranjang, ya tak? Ya enggak? Nah, mengaruh guring. Tapi kenapa rasa kita di pasar, rasa kita di Mekah, rasa kita di Martapura dan sebagainya, ada yang aneh banget, rasa kawin. Nah, jujur kah? Soal kawin, rasa kawin. Kawin kan menghayal. guring bujur tapi rasa kawin. Ya. Nah, itulah sebenarnya diri kita. Diri kita tuh ya itu sebenarnya. Ya kan?
Nah, badan ini kan nanti suatu saat bila meninggal dunia berpisah antara roh dan badan. Badan ini dari tanah kembali kepada tanah, hancur dia. Hancur dimakan ulat, makan cacing dan sebagainya. Adapun roh itu yang kekal dan itulah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tujuan kita mengaji tauhid ini agar roh ini punya i'tiqad, punya keyakinan, kemantapan hati bahwa Allah lah segala-galanya. Allah nang kaya, Allah nang kuasa, Allah nang hebat, Allah nang pemurah, Allah pengampun, Allah kasih sayang dan sebagainya. Itu yang ruh itu yang harus kita mantapkan. Jadi begitu kita berpisah antara ruh dan jasad kita, ada apa-apa lagi. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa ruh kita dengan Allah. Nah, jangan sampai kena banyak garing sakit. Yalah, anak kadada, cucu kadada, napa patuh lawan cucu lawan anak bila kadada, nah bini kah itu tuh mah diteleponi, tapi kadada bang di sinilah, terpisah satu mah diteleponi, gimana ikam yang, gimana kayak kadalos boleh kadalah, umai, ya kada, ini Tuhan yang setiap saat menolongi kita, Tuhan yang setiap saat mengasihi sayangi kita, tetapi kita ingati. Yang lebih aneh lagi dalam sembahyang, ya pada ingat berkunut. Nah, kemana hati kita tuh? Ya kada. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi jangan sampai naudzubillah menjalik ketika sudah nang parak sakaratul maut, nang dikuya tuh, aluh. Orang Allah kayak tolong ini kada, aluh. Nya patuh aluh di higa. Nah, naudzubillah min dzalik lah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nah, jadi kaina ini Habib Utsman ini sidin menyebutkan lah satu persatu sifatnya, kemudian maknanya atau artinya, dalilnya ini, amalannya kayak ini nah. Nah, itu lah. Dan sekali lagi Allah Taala menolongi kita kawa ma'amalakan domdehan lah menjadi darah daging lah. Nah, lalu ujar sidin adapun lain-lain sifat jalla wa azza yang tiada ada hingganya banyaknya, maka wajib hati-hati atas tiap-tiap mukallaf mengetahuinya dengan ijmal saja di dalam perkataan muttasifun bikulli kamalin. Lah, artinya Allah Ta'ala bersifat dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan. Lah, jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebenarnya sifat Allah itu sangat banyak ada di hingganya. Cuman kita disuruh mengetahui itu cuma 20 aja. Alhamdulillah. Coba kalau banyak itu kita lucut, gak ada tuntung mengaji sampai mati. Karena banyak banget sifat Allah tuh. Ya kan? Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, untungnya diwajibkan lawan kita cuma 20 kita mengenalnya. Cukup sudah ya menurut ahli tauhid. Nah, lalu kalau nang banyak benar itu kayak apa? Itu cukup disimpul, cukup diringkas, cukup dihimpunkan bahwa yang bersifat kesempurnaan itu hanya sifat Allah. Nang sempurna itu sifat Allah. Apa sempurna? Sempurna itu kan kada ada kurangnya, kada ada cacatnya, kada ada kurang, kada ada cacat, kada ada, pokoknya kada ada kekurangannya, abisnya itu sempurna ngarannya. Ya kada. Amun kita nih mata galak, hidung mancung, bujur, awak putih, kulit. Begitu apa lagi? Pon? Apa lagi? Awak kita nih. Awak putih, hidung mancung, mata galak, bibir seksi. Misal, tapi kantut, nah kekurangan ngarannya, ya kah? Itu guru ajar, jangan jangankan bendanya, anginnya aja pak, ya kah? Nah kada kawa kita menemukan pada sempurna, ya ada ilmu pulang, masalah ini hafal benar. Kalau kayak ini kayak macam-macam, tapi ditakon orang berapa gram bulu katiak jumlahnya. Nah, kalau kaum itu ngaku jar, nah
Artinya ada kita bersifat jahil, ada bersifat kada tahu, kada sempurna ngarannya. Amun Allah Ta'ala itu nih setumpuk pasir lah, setumpuk pasir atau menggunung kah, kita kan tahu oh itu dia setumpuk pasir, itu segunung pasir, paling kita kaito satu persatunya kada tahu kita, isi yang di dalam tumpukan pasir kada tahu kita, itu kejahilan kita. Kalau Allah setumpuknya tahu, segunungnya itu satu persatu apa pasir itu tahu Allah Ta'ala, apapun isi di dalam pasir itu tahu Allah Ta'ala. Andaknya pulang di tengah lautan yang dalam, pulang di bawah situ banyak pasir, berapa jumlahnya pasir di lautan, Allah tahu satu persatu. Nah, jadi kada kawa kita hendak menyamai sifat Allah terhadap kawa. Memang Allah Maha sempurna. Ya kah? Kita aja kalau ditakluni sejam akan datang apa yang terjadi pada diri kita, pastilah kita selamat. Ya. Pastikah kita selamat? Belum tahu. Apa yang terjadi? Masih hidupkah kita? Belum tahu. Nah, itulah kejahilan kita. Ya Allah, makanya ujar Allah, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah aja yang tahu. Ya Allah, ya'lamu itu fi'il mudhari, itu tufidul dawam, terus-terusan. Allah tuh kada pernah kada tahu. Tahu terus ini. Wa antum la ta'lamun, kamu yang kada tahu. Ya kan? Nah, jadi itu tauhid ngarannya. Jadi kita mengaku diri kita ini kekurangan. Diri kita ini serabanya kurang, habisnya sudah. Makanya jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa hebat. Ya kah? Nah, diajar roh guru bahari. Kai nih. Ojo. Apa kai? Ika madu melihatkah kacamata kai? Tuhuknya kai mencari. Biasa kai mandak di situ jenah. Bakal ada. Ikam kah menanggung? Ujian ng bini, aku kan melihat ikam juai di mana, mandak ikam, ya na bingung aku di mana. Jadi cucunya lo maitihi, to kahijar nang di muhapian tuh, astagfirullah, hanya kada ingat. Seorang memakai kacamata kada ingatan di kacamata, Jadi tong cucu tuh pangkai nang di muhapian tuh apa aja kai indah kalah nang sautingnya uja. Nang sautingnya. Nah, memang kacamata dua. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi sekali lagi kita lah yang bersifat kekurangan. Jadi oleh karena itu kita disuruh berpuasa. Nah, sedikit lah kita disuruh berpuasa. Puasa itu puasa itu as-saum, yalah. Nah, bahasa arti as-saum itu al-imsaku, menahan. Jadi secara zahiriyah, badaniyah kita tahan. Nah, apa kita tahan nih? Jangan makan, jangan minum, jangan berkumpul suami istri. Ya ada. Ya, jangan makan, jangan minum, jangan berkumpul suami istri, tapi di siang hari. Ya, nah, karena Pak Guru jadi sampai di puasa disyariatkan puasa di siang hari 12 jam syukur 2. Ini kan karena puasa ini bukan hanya kita, tapi mulai Nabi Adam disyariatkan sudah. Sejak Nabi Adam asalnya dalam surga, tapi ketika itu lah iblis ini dikeluarkan dari dalam surga. Karena apa? Karena kada mau patuh kepada Allah, disuruh sujud kada mau oleh Allah, disuruh sujud kepada Nabi Adam kada hakun iblis karena kesombongan, keangkuhan, merasa pertama seorang Tuhan, ngalih jadi orang Tuhan pian. Yang kedua merasa berilmu dan banyak ibadat. Menyombongkan ilmu ibadat, ya kada. Kita kan kayak itu nyawa nih jar kakanak nih wani madahin ng Tuhan, ya kah? Padahal ng Tuhan kadang-kadang mengalilo, sarik. Nah, lalu disuruh sujud kada hakon,
Dikeluarkanlah dari dalam surga. Lalu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa bersenang-senang dalam surga. Iblis kada senang melihat orang senang, kada senang melihat orang bahagia, kada senang melihat orang kaya, berpangkat dan sebagainya. Apalagi asalnya seorang dalam surga dikeluarkan rumah sakit benar hati ngalih kalau hidup pahirian nih pian. Bujur gak ada? Keangkuhan ada. Pokoknya melihat orang yang kada nyaman tuh, sudah melihat orang yang nyaman tuh kada senang. Hari ini han kawin jangan. Ini ada kawin lalu sehari kayak, ya kan? Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, lalu iblis ini dapat mungkin kayak apa caranya supaya merusak nomor 2 nih nah. Jadi bahari itu jar Allahumma shalli alaihi wasallam, ini dalam kitab An-Nawadir sudah diceritakan bahwa semua binatang ini ada dalam surga, di tamannya kumpul beratan, tapi boleh masuk dalam surga lah ada. Jadi waktu itu kenapa iblis di muka halaman gitu nah lah bertamu lawan ular. Ular ujar iblis, kenapa? Bolehlah Anda masuk ke dalam surga. Oh, berkawa aja ular. Yang dilarang sudah. Oh, gampang. Nah, ini dibujuknya, ini kan iblis ngarannya ahli membujuk. Kayak apa aja iblis nyawa kada boleh masuk. Gampang. Benganga nyawa. Benganga ular masuk dalam situnya. Masuklah ke dalam surga. Di bawah ular tadi. Jadi kan ularnya masuk, iblis di dalam situ. Lalu dirayu siapa? Siti Hawa. Rayu kan walan taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minal zalimin. Ada larangan Allah kepada Adam dan Hawa. Dalam surga aja ada larangan. Dia padahal tuh luar biasa sudah. Apalagi di dunia ini mudah dilarang, ya Allah camu lalu hidup. Nah, ujar Allah lawan Siti Hawa lawan Adam, jangan didekati pohon kholdi. Mendekati aja jangan, apalagi menggawi, memakan, mengambil. Ada ini pian lah, ini kawan ulun pang memaham waktu kami kuliah dulu. Jadi ujar kawan, kan Tuhan melarang kayak ini, kalau wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina, karena zina itu perbuatan yang paling kecil, paling jahat. Nah, itu kan mendekati, jangan dilarang. Menggawi boleh hajar. Nah, ini pintar benar orang nih. Pintar kan apa? Kan mendekati aja jangan, apalagi menggawi. Adanya aja mendekati, jangan dilarang. Menggawi boleh hai, mah pintar benar kalau akal kata. Nah, ya kan? Jadi Siti Hawa ini kan buah kholdi ini jadi dilarang. Ujar iblis, nyawa tahulah Allah Ta'ala tuh kada hendak nyawa kekal dalam surga, makanya dilarang. Wala taqrabah hadis syajarah. Syajarah itu maksudnya pohon kholdi. Nah, kholdi itu artinya kekal. Allah larang ikam supaya kada kekal di dalam surga ini. Itu politiknya iblis. Akhirnya termakan, bujur jual lah jar. Jadi memakan kekal selama-lamanya. Lalu membujuklah Nabi Adam alaihissalam. Bujuk, akhirnya mau jua. Hati-hati pian, bibiniannya harap merayu. Hati-hati bini-bini ini harap merayu. Banyak lelakian terjerumus lantaran bini, ya kah? Tapi bini ini orang di sana, pang bini di sini kada ada sini. Alhamdulillah. Ya Allah, Mbah. Nah, mau memakan nih, maaflah sedikit cerita nih. Memakan Nabi Adam mengambil buah khuldi lalu memakan juga Siti Hawa paginya hancap benar merasa karena bujukan. Pas makan sampai enggan sini. Kenapa ngaranya nih? Wan, bahasa orang halus dia nenen gitu. Ya lah. Adapun Nabi Adam sampai enggan hulkum. Nah, Nabi Adam begitu jatuhan maka dilarang.
Mahancap meluak sidin. Tapi kan sidin sudah tertaguk. Terluak. Ada Siti Hawa, kada kau meluak karena sudah tertaguk ke dalam. Iya kah? Nah, makanya Siti Hawa setiap bulan apa? Apa? Haid lah. Men kah? Nah, itu tiap bulan tuh peninggalan Siti Hawa tuh ada kita lelakian pasti di sini ada namanya. Nah, lalu Nabi Adam dapat teguran dalam surga, lalu dikeluarkan Nabi Adam dari dalam surga. Nah, sidin makan minum dalam surga ini begitu keluar dari dalam surga ke dunia itu disuruh puasa selama 40 hari 40 malam. Kada lapar, kada haus selama 40 hari. Kenapa? Karena makanan dalam surga. Nah, ada kita ini makanan dunia kayaknya pang sudah dimasak 2-3 jam basi itu pang dunia. Ya kada? Nah, jadi kita pilih makanan surga, ya kan? Artinya nah kita sambung karena sambungannya itu maksudnya itu apa? Makanilah rohani kita. Makanilah hati kita dengan zikrullah. Karena zikrullah itulah makanan apa? Makanan roh, hati itu makanannya adalah zikrullah. Itu yang akan kekal selama-lamanya. Nah, kita kembali. Jadi arti puasa itu menahan secara zahiriyah, jangan makan, jangan minum. Tapi secara batiniah kita tahan nafsu ammarah kita. Biasa kalau kita ini kan biasa kalau di luar Ramadan itu penyarikan. Ya kalau kita kayak ini pang lah. Kayak turuti kayak guru sekumpul toh. Ujar bini sidin, guru tuh aja sidin jangankan di dalam Ramadan, di luar Ramadan aja nah yang ini duit nah. Ikam ke pasar tukar macam-macam bakawan pang lawan nih ada pembantu kan. Pian hendak apa aja nong bini, makan apa, pian iwaknya, minumannya apa, gangannya apa, ujar sidin apa, tasarah aja. Tasarah aja. Jadi nengaran tasarah ini kan si bini sidin ini kada stres. Nengaran tasarah tuh masak daging kah? Yalah manu ayam kah, bola sop kah, bola apa kah macam-macam. Kenapa Pak? Karena guru ini memang apa yang disurungi itulah rezeki minallah. Ma min dabatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Apapun yang melata di muka bumi ini itu rezekinya semua dari Allah, kada ada dari yang lain. Jadi apa yang dihidangkan kepada sidin itu rizku minallah. Ada kita kadang-kadang nang dihidangkan nih ulahan bini. Nah ini kiamatnya. Banyak. Di mana indak? Ikan manda kotak. Kenapa gerang? Coba saya gangan ikan. Masin iya sarik lawan bini, gamamai lawan bini, atau misalnya lah kita terancak, nah duit nukar apa? Nukar daging, bisa kah itu? Ya kada. Nah jadi bini ini kadang-kadang sampai ke pasar stres. Nah pas stresnya putar-putar mencari daging habis, kada ada. Lu camuhai, ya kah? Nah jadi boleh paksa nukar sapat. Nukar sapat, maka sapatnya mbak datang di anak di Bandam Sidin. Kenapa ada nukar minyak goreng dia larang banyak. Jadi sapat kita bebanam aja udah. Nah, ya. Jadi begitu melihat sapat bukan daging, sarik dah hati kita. Karena nafsu kita hendak dah daging, ya kah? Nah ini sudah kada nyaman hati. Ini memancing kemarahan emosi kah? Nah ini jadi nafsu ini yang kita tahani. Nafsu amarah ini nang suka membahas orang, memamai orang, hendak minta puji, minta macam-macam, itu nafsu amarah, itu yang disuruh kita tahani. Biasakan ya tadi ya jar guru tadi terserah ikam aja napakah jadi kan sidin kada ada pikiran juga guru nih pokoknya apa nang datang itulah rezekiku di sidin jadi apakah alhamdulillah makan senang bini juga melihat senangnya abahnya makannya kada coba belum apa-apaan sudah bermamai jadi nang bini bemasak ya Allah kada kekurangan tampuh nih nah ya kada mbah suruh nukar daging tukar sapat kada ada dagingnya sudah jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, nafsu itu yang kita lawan.
Lah, maka nafsunya banyak sampai mudah-mudahan kita kawa diberikan Tuhan nafsul mutmainnah. Nah, kalau guru itu sudah limpat di atas nafsul mutmainnah, makanya sih Din tenang terus, lapang terus. Apakah ada apa-apanya? Hati itu sudah selalu kepada Allah. Lah. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi makanya ini puasa bulannya bulan Ramadan. Ramadan itu artinya membakar. Jadi Ramadan itu artinya membakar, apa yang dibakar? Dosa. Dengan cara dengan cara apa membakarnya? Ya tadi tahani nafsu amarah, jangan menyarik, jangan berdusta, jangan minta puji, jangan kada bagus tuh lah, jauhi supaya dosa-dosa kita terbakar. Bawa membaca Al-Qur'an, bawa menuntut ilmu, banyak sembahyang sunat, banyak bersedekah dan sebagainya. Apa? Itu membakar dosa-dosa kita. Sehingga lah mudah-mudahan habis bulan Ramadan dosa-dosa kita habis beratan bagaikan bayi yang baru lahir. Nah, oleh karena itu di antara sunnah Nabi, maaf sedikit lagi lah. Ini Isra sudah gue lah. Sedikit lagi nah. Malu enggak? Nah, sampai Isra lah. Kira-kira. Nah, bila hendak buka tuh ada kalau kita cek 3 kali tuh nah. Ya azim ya azim ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. Tuh yalah. Nah, ujar Nabi, barang siapa membaca itu ketika hendak berbuka puasa 3 kali, maka dosa-dosanya dihapus bagaikan bayi yang baru lahir. Nah, ini kebanyakan tapi kada datang di sinilah di manakah toh nang seharusnya 5 menit lagi nih atau bahkan sedikit lagi. Ini kada sibuk, surungi, acar, nah kada tak baca lagi nih tuh. Padahal itu disuruh oleh Nabi hendak berbuka puasa, ya kah? Nah, apa tadi? Ya azim, ya azim, ya azim, anta ilahi la ilaha ghairuk, yaghfir lil dzambal azim, fa innahu la yaghfirul dzambal azim illa al azim. Benar nang lain kan asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Itu amalan ketika kita hendak berbuka puasa. Nah, karena ujar Nabi, bagi orang berbuka puasa ini 2 kesenangan. Pertama, senang ketika berbuka. Karena apa? Jakanya Tuhan yang menyuruh kita puasa sehari semalaman, lucut kita cuman disuruh sampai ngeot. Lalu kita kawa berbuka, kawa minum makan, alhamdulillah. Hati gembira. Ya kada? Nah, ya kah? Ampih raum manya ejar. Ya lah. Munya raum bana dah. Ya Allah. Kada tapi melihat lagi nah. Lawan sendok dia luput ambil. Raum bana dah. Nah, yang kedua, karena nafsu ditahani, banyak beribadat karena ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Nah, jadi kita kembalilah. Jadi kita yang sempurna itu sifatnya Allah. Adapun kita semuanya punya sifat naqais, kekurangan. Jadi wajar kalau kita ini diingatakan oleh bini, diingatakan oleh anak, diingatakan oleh cucu, diingatakan oleh kekawanan, wajar. Jangan merasa hebat. Ya kada. Pian di Masjidil Haram imamnya tuh bilang hafal banget, ya tuh bisa juga tak salah kada ingatannya manusia. Ya kada, makanya dihiga imam tuh 4-5 tuh. Jadi bila kada ingat imam ini nang belakangnya membantu akan. Ya kah? Nah, jadi wajar aja kenapa? Karena kita bersifat kekurangan. Nah, lah kayak ini mana di situ aku mandak empok kerja tuh benar sekali ini apa bandak dalam kutang sidin juga kadingatan. Dah kau Tuhan dah. Itu sifat kekurangan karena. Nah, lawan Tuhan mustahil ada sifat kekurangan. Lah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, karena insyaallah disambung pulang. Jadi amalannya kalau guru bahari banyak istighfar, lawan banyak tasbih. Astagfirullahaladzim, kita mengaku diri kita serba kekurangan. Yang kedua banyak tasbih, kemudian
tambahi juga sholawat, sebab sholawat itu bagaikan sobun lah insyaallah kana. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, cukup ya guru lah ya lah. Nah Allah minta maaf, minta redha, minta halal lah insyaallah kana, panjang umur, disambung pulang insyaallah. Langsung aja doa deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika, falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin 'adada kulli dzarratin alfa marrah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar. Allahumma astur yuba mu'allimina 'anna wa la tadhhab barakatihim 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rahamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rahamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rahamna bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah. Ampun maaf.